Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan membahas tentang materi kedua, yaitu sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional pada tahun 1928. Pada masa itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua, yaitu bisa dilihat dari prasasti Raja-Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Berikut prasasti-prasastinya. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan pada 29 November tahun 1920 oleh M. Battenberg di tepi Sungai Tatang, Palembang. Kedua, ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan pada 17 November 1920 oleh residen Palembang kontemporer, yaitu Louis Constant Westeneng. Di dalam prasasti tersebut bertuliskan, jika mereka lapar waktu beristirahat atau dalam perjalanan, semoga mereka menemukan makanan serta air minum. Yang ketiga, ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini merupakan kutukan yang dibuat oleh seorang penguasa bernama Dapun Tahyang. Ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka oleh J.K. van der Mellen pada Desember 1892. Di prasasti ini terdapat 10 poin yang dikutip. Cuman salah satunya yang akan saya sebutkan yaitu keberhasilan disertai mantra mantra persumpahan yang tidak diketahui apa artinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. 1. Pada tahun 1901 sampai 1908, CH Avan Opuijsen menyusun ejaan resmi dalam bahasa Melayu dalam Kitab Logat Melayu pada tahun 1901. Nah, di tahun 1908, pemerintah mendirikan Taman Bahasa Rakyat sebagai sebuah badan penerbit buku-buku. Lalu, pada tahun 1917, Taman Bacaan Rakyat diubah menjadi Balai Pustaka. Di tahun ini, bahasa Melayu sangatlah populer dan kuat di masyarakat Indonesia, bahkan bisa dianggap sebagai bahasa Indonesia. Alhasil, bahasa Melayu pada masa itu diangkat menjadi bahasa nasional dan persatuan. Tahun 1928, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda pilihan telah membuat tonggak kukuh untuk perjalanan bangsa Indonesia, yaitu adanya pembacaan ikrar Sumpah Pemuda, yang dimana pada pernyataan ketiga menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Sehingga sejak saat itu, bahasa Melayu yang dipakai menjadi bahasa Indonesia. Lalu, lanjut ke tahun 1933, resminya sebuah angkatan sastrawan muda yang dinamakan Pujangga Baru. Angkatan ini dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jahbana, di mana dia menggantikan Angkatan Balai Pustaka. Lalu, adanya Kongres Bahasa Indonesia 1 pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 telah memuat bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Yaitu dengan adanya pembaharuan ejaan, pengembangan istilah-istilah, dan penyusunan tata bahasa baru, serta pendirian Institut Bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1945 adanya penandatanganan UUD 1945 pada menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu dengan adanya pasal 36. Selanjutnya, pada tahun 1947 pada tanggal 19 Maret telah diresmikan penggunaan ejaan Sowandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Lalu pada tahun 1954 telah menyempurnakan bahasa Indonesia pada Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November. Selanjutnya, pada tahun 1972, pada tanggal 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya, di tanggal 31 Agustus, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Dan PUEB resmi berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 26 November 2016. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 1978 dilaksanakannya Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga, itu pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November di Jakarta. Lalu pada tanggal 21 sampai 26 November dilaksanakan lagi Kongres Bahasa Indonesia keempat. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 telah dilaksanakan kembali Kongres Bahasa Indonesia yang kelima, di mana dihadiri hampir dengan 700 pakar dari seluruh Nusantara. Kongres ini menghasilkan karya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berupa KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Lalu, pada tahun 1993 adanya Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November dengan jumlah peserta sekitar 700 pakar bahasa dari seluruh Nusantara dan 53 dari mancanegara. Kongres ini mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya diselenggarakan kembali Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Houten Indonesia pada 26 sampai 30 Oktober 1998 untuk mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa.
Lalu di 2003 diadakan lagi Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 pada Oktober 2003. Dalam kongres ini diputuskan bahwa bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa. Lalu di 2008 sebagai bentuk peringatan 100 tahun dari kebangkitan nasional dan 80 tahun Sumpah Pemuda, pada tahun ini dicanangkan sebagai Tahun Bahasa. Setelah itu, pada 28 Oktober sampai dengan 1 November, diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9. Lalu, pada tahun 2013, sekitar tanggal 28 sampai 31 Oktober, diselenggarakan kembali Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 yang diikuti oleh 1.500 peserta dari dalam dan luar negeri. Lalu, kongres kali ini mengangkat bahasa Indonesia di dunia internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pemakaian bahasa Indonesia. Pertama ada fungsi interaksional, di mana ini untuk menjamin dan memantapkan komunikasi sosial. Lalu keberhasilan komunikasi ini sangat menuntut pengetahuan mengenai logat khusus, lalu lelucon, cerita rakyat, adat istiadat, budaya setempat, dan tata krama pergaulan. Lalu yang kedua ada fungsi personal, di mana ini untuk memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi mendalam dari dirinya. Lalu yang ketiga ada fungsi heuristik, di mana ini untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari seluk-beluk dari lingkungan. Lalu kita akan membahas tentang ragam bahasa. Ragam bahasa atau varian ini mengacu pada dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai sosial linguistik lainnya. Ya ini seperti penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Lalu dalam penggunaan ragam bahasa ini, kita perlu memerhatikan situasi yang dihadapi dan permasalahan yang hendak disampaikan, latar belakang dari pendengar atau pembicara, dan medium sarana bahasa yang digunakan. Salah satu ragam bahasa non-formal yang cukup banyak digunakan ialah penggunaan imbuhan. Contoh kata marah yang biasanya bisa dirubah menjadi marahin, di mana ada tambahan imbuhan di belakangnya, sehingga ini terkesan tidak baku, tapi lebih kepada pengakraban. Lalu selanjutnya ada klasifikasi dari ragam bahasa. Pertama ada ragam baku, di mana ini merupakan variasi bahasa yang formal. Kosakata yang digunakan pun juga biasanya seperti kata bahwa, maka, sesungguhnya, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada ragam resmi atau formal, biasanya dipakai dalam pidato, lalu dalam surat-surat dinas dan buku-buku pelajaran. Lalu yang ketiga ada ragam usaha. Ini biasanya dipakai dalam pembicaraan seperti rapat-rapat atau di sekolah dan sebagainya. Lalu yang keempat ada ragam santai, biasanya dipakai dalam situasi yang tidak resmi seperti berbincang dengan keluarga, teman, atau kerabat lainnya. Lalu yang kelima ada ragam akrab. Ragam akrab biasanya artikulasinya tidak jelas dan bahasanya sering tidak tertata. Karena memang sudah memiliki hubungan yang akrab, jadi penggunaan bahasa pun biasanya ya begitulah. Biasanya kalau kita akrab sama orang kan pasti bahasnya kadang absurd atau kadang aneh-aneh, tapi itu malah bikin kita jadi merasa nyaman. Jadi mungkin sampai sini saja penjelasan dari materi yang kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.